Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Sri Rosmiaton sebagai observer dan di sebelah kanan saya ada Bu Rai Riyasari akan berperan sebagai coach dan nanti Pak Jumadi sebagai coach. Selamat siang Bu Rai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, selamat siang. Iya, oh ya tadi nanti Bu Rai akan melakukan coaching dengan Pak Jumadi ya? Iya. Oke, sebelum nanti Bu Rai praktek coaching dengan Pak Jumadi, sekarang kita praktek pra-observasi dulu ya Bu ya? Ya Bu, nanti jadi momen bantuannya untuk saya diamati dan evaluasi saat coaching saya nanti bersama Pak Jumadi. Oke ya. Nah, baiklah Bu. Oke, nanti Bu Rai mau praktek coaching dengan Pak Jumadi, terus menggunakan indikator apa Bu? Saya nanti akan menggunakan alur tilta di mana kita ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan nanti saya akan berusaha mengerahkan kemampuan coaching saya yang terbaik. Oke ya, nanti Bu Rai akan menggunakan indikator alur delta ya Bu ya, alur delta. Terus nanti dalam alur delta itu kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Saya akan mengembangkan dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali dari masalah dari coaching, menggali kompetensi dirinya untuk penyelesaian masalahnya sendiri. Oke, jadi nanti Bu Rai akan menggali kemampuan potensi coaching untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi Bu Rai juga mengarahkan begitu ya. Oke, baiklah Bu. Nanti saya akan mengevaluasi, mengobservasi selama coaching Bu Rai dengan Pak Jumadi, dan nanti setelah selesai nanti kita coba bisa pasang. Begitu ya Bu? Ya Bu, terima kasih. Jadi nanti mohon bantuannya untuk saya dievaluasi dan diamati kira-kira nanti hal apa yang bisa saya perbaiki dari praktik coaching pada hari ini. Oke, itu ya Bu ya. Silahkan. Selamat siang Pak Ju. Selamat siang Bu Rai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira ada masalah apa sampai hari ini Bapak ingin bertemu dengan saya? Ya Bu Rai, sebenarnya ada sedikit unek-unek yang ingin saya sampaikan pada Bu Rai berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi. Oh, berarti ada satu masalah di Pak di kelas Pak Jum. Oke, kalau seperti itu bisa kita mulai diskusikan sekarang. Coba ceritakan masalahnya. Iya Bu, begini, saya ini akhir-akhir ini dalam proses pelajaran saya merasa anak didik yang saya ajar itu ada sedikit penurunan akhlak dari dalam pembelajarannya. Jadi saya sendiri sangat banyak pikiran mengenai hal tersebut. Oke, kemudian itu kira-kira hal tersebut apakah mengganggu kelas Bapak sehingga pelajarannya juga terganggu gitu Pak? Iya, sangat mengganggu sekali Bu. Terutama pada semester ini, untuk rasanya itu anak itu semakin tidak sopan, sering melawan kalau saat saya nasihati. Kemudian ada sebagian yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian pada saat pada waktu sholat berjamaah itu ada sebagian yang masih malas-malasan. Kemudian dalam menerangkan juga anak-anak kurang kooperatif dalam proses belajar. Gimana ya Bu? Kira-kira yang perlu saya lakukan? Oke, jadi tujuan kita diskusi hari ini adalah
mencari solusi dari permasalahan kelas dari Pak Junadi. Kira-kira Pak, apakah Pak Jum sering bercanda ke anak seperti itu saat pembelajaran? Untuk di sini kan untuk saya dengan anak kan posisi saya itu saya seperti apa ya, posisi sebagai teman. Nah pada dasarnya ya dalam pembelajaran ada hal yang istilahnya keterdekatan kami dengan anak-anak, sehingga mungkin dari situasi seperti itu tadi membuat anak apa ya, proses belajar jadi kebablasan. Ya, jadi kira-kira yang telah Bapak sampaikan itu, kenapa anak itu bisa sampai berubah seperti itu, Pak? Mungkin karena pendekatan saya Bu, mungkin saya suka apa ya, ambil posisi tadi sebagai teman, jadi mereka harus nggak apa-apa, nanti potong ya. Diulangi satu dari bait yang sebelumnya aja. Lurus kecepatan. Yang mana ya? Ada, Saya sangat akrab ini ya. Oke. Kira-kira kenapa Pak? Kenapa kok anak bisa berubah seperti itu? Ya mungkin karena tadi pendekatan saya Bu, yang saya ambil itu sebagai teman. Jadi mereka menjadi terus merasa sok dekat, akrab, jadi kurang kontrol dan berhenti, jadi kebablasan, jadi tidak sopan pada saya seperti itu. Kira-kira kenapa Pak anak bisa berubah seperti itu ya? Ya mungkin karena pendekatan saya sendiri, yang saya itu suka apa ya, mengambil posisi kontrol saya itu sebagai teman, di mana anak-anak sendiri nanti apa ya, menjadi agak sok dekat dengan saya, atau semakin apa istilahnya, tidak ada batas antara guru dan murid, jadi dampaknya mereka kurang sopan terhadap saya. Oke, kira-kira ada pendekatan lain selain posisi kontrol Pak Junadi yang sudah jenengan terapkan Pak agar bisa merubah anak? Ya Bu, saya mungkin harus merubah pendekatan posisi kontrol saya, itu dari pendekatan kontrol posisi sebagai manajer. Nah, itu sehingga nanti meskipun saya bisa dekat dengan mereka, tapi untuk anak-anak juga akan ada batasannya antara guru dan murid, sehingga tanggung jawab yang akan muncul di anak sendiri akan lebih baik lagi. Bagus untuk rencana Bapak tadi. Kita bisa mungkin jangan bisa merubah pelan-pelan posisi kontrol sebagai teman ke arah posisi kontrol manajer ya Pak. Kemudian menurut Pak Jum, agar mereka mau bertanggung jawab pada penyelesaian tugas mereka, bagaimana treatmentnya gitu Pak? Ya harus ada perjanjian atau kesepakatan di awal pembelajaran. Ya saya jadi ingat, saya itu harus kembali menguatkan komitmen kita, yaitu saya dengan siswa, tentang kesepakatan atau penyakitan kelas yang kita buat dulu. Jadi saya harus berkomitmen dengan siswa-siswa tersebut lagi. Oke, untuk membuat mereka berkomitmen dalam kelas itu, apa rencana yang akan Pak Jum ambil? Rencana saya akan meminta untuk siswa, yaitu membuat kesepakatan lagi atau mereview kesepakatan kita lagi yang kita buat, semacam nanti dengan membuat poster tadi nanti yang akan ditempel di kelas, kemudian mereka nanti
dengan adanya ditempel tadi mereka akan lebih ingat lagi. Jadi beberapa ketentuan tata tertib atau kesepakatan kelas atau pembiasaan positif itu bisa dijalankan dengan terus menerus tanpa saya nanti menekankan pada mereka. Hingga saya akan mengingatkan tentang komitmen atau kesepakatan kelas itu saja, dan nanti lama-lama dari situ pun nanti anak akan lebih bersikap positif. Ya, sudah bagus ya rencana Pak Jum. Kira-kira kapan rencana itu dapat dilaksanakan? Untuk rencananya secepatnya, mungkin besok pagi langsung saya melaksanakan atau saya eksekusi. Oke Pak Jum, mungkin ada baiknya Pak Jum juga berkoordinasi dengan pihak lain seperti guru, teman sejawat, BP, VK atau manajemen sekolah dan guru dan ortu siswa Pak. Jadi program pembiasaan positif Pak Jum bisa berjalan dengan baik. Iya, baik Bu. Oh iya, keingatan ya. Pasti ini kan tadi kan untuk proses pembelajaran dengan saya kan pasti juga akan berkoordinasi langsung dengan tadi guru BP dari wakil kesiswaan agar nanti dalam proses pembiasaan juga terasa dengan baik. Ya Pak, bagaimana perasaan Pak Jumadi setelah kita berbincang ini Pak? Alhamdulillah lega sekali, sudah plong. Nah di sini saya jadi ada gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya ini, ya penyebabnya dan langkah cara mengatasinya. Terima kasih ya Bu. Oke Pak Jun, selamat merealisasikan rencananya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Nanti kita bisa diskusikan kembali. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Jun. Luar biasa Burai tadi habis coaching sama Pak Jumadi ya Bu ya. Yang percakapan coachingnya tadi saya sempat menyimak, luar biasa. Gimana Burai? Apakah sudah tercapai indikator yang seperti Burai inginkan di awal tadi? Untuk proses coaching ini tadi saya sudah menggunakan Alur Tirta. Alhamdulillah dari diskusi saya dengan Pak Jum itu sudah kelihatan Alur Tirtanya, tujuannya tercapai, identifikasi, ada rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian sudah muncul tanggung jawab komitmen yang sudah dimunculkan. Betul sekali ya, saya juga sudah mengamati tadi Burai itu sudah menggali banyak dari Koci Pak Jumadi ya untuk bisa diungkap dan ketemu permasalahannya dari keresahannya Pak Jumadi tadi ya. Serta Burai juga saya tadi sudah bisa mengarahkan beberapa hal yang membuat Pak Jumadi itu menemukan sendiri solusinya. Seperti tadi ada kesepakatan yang diingatkan lagi gitu ya, terus ada perubahan pendekatan posisi kontrol tadi ya Bu ya. Jadi luar biasa sekali tadi Burai sudah bisa menggali sedemikian hingga Pak Jumadi bisa mengungkap sendiri solusinya gitu ya. Iya, terima kasih. Nah, terus selain itu Bu, tadi saya juga mencatat ya selama Burai coaching sama Pak Jumadi tadi, dari pengamatan saya tadi, Burai juga sempat menyarankan ini tambahan alternatif solusi gitu ya Bu ya, dengan kolaborasi beberapa pihak seperti ada Pak Jumadi dengan guru PPPK, terus ada orang tua siswa itu tadi ya Bu ya. Nah, mungkin akan lebih tepat untuk hal itu Burai sebagai coach itu cukup mengarahkan untuk memungkinkan coachingnya menggali kemampuan potensinya sendiri sehingga bisa merencanakan alternatif solusinya sendiri ya, tidak diberikan dari coachnya. Nah, jadi selain yang sudah disebut sebelumnya tadi yang misalnya Bu ya tadi menanyakan pendapat coach tentang beberapa sebab atau pihak yang berpengaruh pada perilaku siswa, jadi mungkin yang saya selama saya observasi tadi saya melihat mungkin ada alternatif galian pertanyaan yang bisa menjadi seperti itu, bisa dilakukan seperti itu ya Bu. Oh iya Bu, nah, jadi mungkin tadi bukan saya memberikan saran langsung, tapi saya memberi pertanyaan lagi atau menggali lagi dari Pak Jumadi ya. Iya, cukup menggali saja. Ya, mungkin itu sebagai perbaikan saya untuk coaching selanjutnya.
ya. Tapi pada prinsipnya saya tadi lihat Bu Rai sudah bagus sekali, pertanyaannya sudah begitu kuat ya, sudah menggali, mengarahkan ya, selanjutnya hingga Pak Jumati juga dengan rileksnya bisa menemukan dan hasilnya juga sudah ada rencana tindak lanjut. Jadi ada dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan konsepnya sudah terdefinisikan. Terus lalu dari yang sudah Bu Rai katakan tadi ya, kira kompetensi coaching yang mana yang menurut Bu Rai ingin kembangkan lagi? Mungkin untuk membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya tadi merasa mungkin masih perlu peningkatan lagi, masih perlu diperbaiki lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi hebat sekali Bu Rai ya. Jadi kita memang harus banyak latihan ya Bu ya untuk coaching ini ya. Karena pendekatan coaching ini memang yang paling sesuai konsep Merdeka Belajar ya, filosofi belajar dengan Tuhan ya. Jadi membuat coaching menemukan sendiri caranya dan belajar sendiri. Begitu ya Bu ya. Semoga nanti di latihan-latihan selanjutnya akan semakin lebih baik lagi begitu ya Bu ya. Ya, setuju Bu. Terima kasih atas masukannya. Oke. Demikianlah praktek coaching kami dari CGP Angkatan 9. Hasil observasi praktek coaching sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.